Malam itu, hujan seperti dicambukkan dari langit. Butirannya jatuh bukan sebagai air, melainkan sebagai cambuk dingin yang memukul tanah, pepohonan, dan tubuh siapapun yang nekat berada di luar. Jalanan desa Gelagah sunyi seperti telah dikosongkan oleh sesuatu yang lebih tua dari malam. Tak ada jangkrik, tak ada suara angin menerpa daun, yang ada hanya gemuruh petir dan desis air yang membanjiri pematang sawah. Di tengah gelap pekat itu, seorang lelaki berlari terpincang-pincang. Bajunya basah, wajahnya pucat, nafasnya terburai seperti akan putus kapan saja. Raka, nama lelaki itu, seseorang yang dulu dikenal ramah, kini terlihat seperti bayangan yang tersesat. Tangannya mencengkeram erat sebuah kantong plastik hitam, yang dari dasar plastiknya menetes darah pekat. Darah yang tak bisa disangkal baunya, bau besi, amis, dan hangat seperti baru saja diambil dari tubuh yang masih hidup. Bukan darah hewan. Bukan. Ia tahu itu, dan ketakutan dalam matanya membuktikannya. Kilatan petir sesekali menerangi jalannya, memperlihatkan wajah Raka yang seperti digerogoti rasa bersalah bercampur rasa dikejar. Bukan oleh manusia, tapi oleh sesuatu yang jauh lebih haus. Dari kejauhan tampak sebuah bangunan tua, berdiri sendirian di pinggir hamparan sawah yang sudah mulai tergenang. Rumput-rumput liar mengelilinginya seperti pagar alami, sementara atapnya yang setengah roboh tampak seperti tengkorak raksasa yang menganga. Rumah itu, rumah yang bahkan warga Gelagah tak berani tatap di siang bolong sekalipun, memanggil Raka. Atau mungkin menuntutnya. Angin tiba-tiba berhenti. Hujan seperti menahan nafas. Raka menelan ludah, mendekat dengan langkah terseret, dan setiap detik ia rasakan udara semakin dingin, seolah rumah tua itu menyedot hangat dari tubuhnya. Sudah kubawa. Kali ini cukup. Tolong. Cukup. Suaranya lirih, bergetar. Dari dalam rumah tua itu, terdengar suara. Bukan suara manusia. Bukan suara hewan. Suara sesuatu yang lapar. Raka bukan orang jahat. Tidak pernah terlintas sedikit pun dalam hidupnya untuk melakukan hal-hal gelap. Ia hanyalah seorang lelaki biasa. Lelaki miskin yang memikul beban jauh lebih berat dari usianya. Sehari-hari ia bekerja sebagai buruh di gudang sembako. Lalu pulang ke rumah gubuk yang dihuni ibunya yang ringkih dan adiknya yang masih duduk di bangku SMA. Hutang sudah seperti bayangan hitam yang mengikuti kemanapun ia pergi. Sewa rumah menunggak 3 bulan. Listrik sudah berkali-kali diberi surat peringatan. Bahkan air pun kadang mati karena Raka tak mampu membayar iuran desa. Lalu bencana terakhir datang seperti palu godam. Perusahaan tempat ia bekerja bangkrut. Dalam semalam, satu-satunya sumber penghasilan itu lenyap. Hari-hari berikutnya berjalan seperti mimpi buruk. Raka berusaha mencari pekerjaan apapun, mengangkut barang, menjadi kuli bangunan, bahkan menawarkan diri menjaga warung. Tapi semua sudah penuh. Desa Gelagah kecil dan miskin. Orang-orang berebut remah pekerjaan yang tersisa. Yang paling menggerogoti hatinya adalah ibunya. Wanita itu semakin pucat setiap hari, batuknya semakin dalam, kadang darah muncul di sapu tangan yang disembunyikannya diam-diam. Sampai suatu sore, tubuh ibunya mendadak jatuh ketika sedang mencuci beras. Adiknya menjerit dan Raka membompong ibunya ke puskesmas, lalu dirujuk ke rumah sakit kabupaten. Biayanya? Raka bahkan tidak sanggup menyebutkan jumlahnya tanpa merasa mual. Semua orang di Gelagah tahu satu hal. Kalau terdesak, orang-orang akan mencari jalan pintas. Di Gelagah, pintasannya cuma satu, pesugihan. Desa Gelagah punya rahasia kelam yang diwariskan secara turun-temurun. Sebuah ritual di danau kecil yang tersembunyi di tengah hutan bambu, Ranu Geni, atau yang oleh sebagian warga disebut Ranu yang menelan nama. Konon, siapapun yang melakukan pesugihan di sana akan mendapat limpahan kekayaan dalam waktu singkat. Tidak ada yang tahu bagaimana caranya bekerja. Tidak ada yang berani mengungkap apa yang dimanggapanya. Tapi satu hal selalu dibisikkan. Tumbalnya tak pernah cukup. Tak pernah. Awalnya Raka menertawakan semua itu. Ia rasional. Ia membenci tahayul. Ia percaya hanya kerja keras yang bisa menolongnya.
Itu sebelum ibunya dilarikan ke rumah sakit. Itu sebelum dokter mengatakan bahwa tanpa tindakan cepat, hidup ibunya tinggal hitungan hari. Itu sebelum Raka sadar bahwa ia bahkan tidak memiliki uang untuk membayar deposit kamar. Malam itu, ketika ia duduk di depan rumah, wajahnya pucat dan pikirannya gelap, sebuah ketukan pelan terdengar di pintu. Bukan mengetuk, seperti menggores kayu yang lembab. Ia membuka pintu. Di sana berdiri seorang perempuan tua dengan rambut putih aut-autan, kulit mengkeriput seperti daun kering. Bu Sarti, tetangga paling tua di Gelagah, yang selalu berjalan sambil membawa lentera kecil. Orang-orang bilang ia tahu banyak hal yang tak boleh disebutkan. Tatapannya menusuk, seakan ia tahu apa yang berkecamuk dalam dada Raka. "Anakmu, ibumu sakit parah ya?" Suara Bu Sarti serak, hampir seperti bisikan. Raka mengangguk, matanya memerah. Perempuan itu mendekat, begitu dekat, hingga Raka bisa mencium bau tanah basah dari tubuhnya. "Kalau kau mau cepat kaya, cuma satu tempat." Ia berhenti, menatap ke arah hutan yang menghitam seperti mulut raksasa di kejauhan. Tapi, ingat, pesugihan Ranu tidak murah. Tumbalnya tak pernah cukup. Raka merinding, jantungnya bergetar. Ia ingin menolak. Ia ingin mengusir perempuan itu. Ia ingin tetap menjadi orang baik. Tapi suara lain muncul dalam pikirannya. Suara ibunya, suara adiknya, suara segala tanggung jawab yang menghimpitnya dari segala arah. Ia menelan ludah, suaranya hampir tidak terdengar. "Apa yang harus saya lakukan?" Bu Sarti menyenyum pelan. Senyum yang membuat malam terasa lebih dingin dari sebelumnya. "Berdoalah, Raka. Karena sekali kau masuk, tidak ada jalan kembali." Tapi Raka sudah tidak peduli. Ia telah menyerah pada nasibnya. Demi keluarganya, ia nekat. Demi keluarganya, ia rela melakukan apapun. Bahkan bila itu berarti menyerahkan dirinya pada sesuatu yang tidak pernah puas. Rumah Pak Ranu gelap, hanya diterangi bau dupa bercampur anyir. Dindingnya penuh lumut, seperti rumah itu sudah berhenti bernafas puluhan tahun lalu. Atapnya bocor, meneteskan air yang jatuh tepat di sebuah mangkuk tanah liat berisi darah yang mengental. Di tengah ruangan, tikar pandan tua terhampar, tetapi seperti tidak benar-benar menyentuh lantai, seolah mengambang tipis di atas kegelapan. Pak Ranu sedang bersila, tubuhnya kurus kering, tulang pipinya menonjol, tapi matanya seperti bara yang tidak padam. Menatap Raka bukan seperti melihat manusia lain, tapi seperti memeriksa daging segar yang baru datang. Saat Raka melangkah insut, lantai terasa lembab, dingin sampai ke tulang kering. Bau dupa bercampur amis darah membuat tenggorokannya ingin memuntah. Pak Ranu tidak berkedip ketika bertanya, "Kau mau kaya?" "Iya, tolong saya." Suaranya parau, lebih seperti memohon daripada menjawab. Tangan Raka yang menggenggam kantong plastik bergetar. Pak Ranu mencongkongkan tubuh, jaraknya tinggal sejengkal, nafasnya bau tanah basah. "Baik, tapi pemilik kekayaan ini selalu meminta balas jasa." Kata-katanya melayang di udara, lambat dan berat, seperti mantra yang tidak boleh ditarik kembali. Raka menelan ludah, dadanya naik turun cepat. "Berapa uang yang harus saya bayar?" Pertanyaan itu membuat bibir Pak Ranu melengkung. Senyum yang tidak wajar. Sudut bibirnya naik terlalu tinggi menunjukkan gigi-gigi hitam sehitam arang yang terbakar sampai habis. Bukan uang, tapi nyawa. Langit-langit mulut Raka seketika kering. Ia mundur, tumitnya hampir terpeleset di lantai becek. Bulu kuduknya berdiri. Tapi, lalu, tiba-tiba wajah ibunya terbayang. Wajah pucat yang terbaring lemah di ranjang rumah sakit, suara adiknya yang menangis karena tidak bisa bayar sekolah, semuanya menebrak benaknya sekaligus. Akhirnya ia bertanya, "Nyawa siapa?" Pak Ranu tidak menjawab segera. Ia mengangkat dua jari kurusnya, mengusap udara, dan puntung dupa di belakangnya menyala lebih terang. Bayangannya menari di dinding seperti hantu. "Siapa saja, asal kau rela." Raka merasakan tubuhnya goyah. Siapa saja terasa seperti jebakan, tapi sudah terlambat untuk mundur. Jalan hidupnya sudah terlalu jauh masuk ke dalam gelap.
Dengan tangan gemetar, ia mengiyakan. Dan ritual pun dimulai. Lampu-lampu padam seketika, seperti ada tangan tak terlihat yang mematikan satu persatu. Ruangan menjadi gelap pekat, hanya cahaya merah kecil dari dupa yang membentuk lingkaran di lantai. Pak Ranu mengangkat kantong plastik yang dibawa Raka. Ia membuka simpulnya, mencelupkan 2 jarinya ke dalam cairan merah yang mengental. Lalu ia mengusap darah itu ke tanah menggambar simbol kuno yang Raka tak kenal. Dari sodok ruangan, Pak Ranu mengambil sebuah kuil logam sekecil telapak tangan. Ia mengangkatnya tinggi-tinggi dan memukul. Dung. Suara itu memecahkan keheningan seperti petir yang jatuh dalam jarak 1 meter. Raka menutup telinganya, tapi gema bunyinya seolah masuk langsung ke dalam tengkoraknya. Setelah hentakan itu, udara berubah. Suhu ruangan turun drastis. Embun dingin muncul di lengan Raka. Nafasnya terlihat seperti asap. Lalu, dari sudut tergelap ruangan, sesuatu bergerak. Pertama suara seret berlendir, lalu aroma tanah rawa bercampur busuk. Kemudian tampak bayangan besar, lebih tinggi dari pintu, dengan kulit seperti lumpur hitam yang basah. Tubuhnya gemetar halus, seperti dagingnya belum selesai membentuk bentuk final. Sosok itu keluar sedikit demi sedikit, tangan panjang dengan kuku runcing. Leher terlalu panjang, kepala miring dengan mata merah kecil seperti bara. Makhluk pesugihan. Ia membungkuk hingga wajahnya hampir menyentuh Raka. Nafasnya panas dan berbau bangkai. Hidungnya yang pecah-pecah mencium wajah Raka seolah mencoba mengenali rasa takutnya. Lalu ia berbisik, suara rendah, terbelah, seperti 2 suara bicara bersamaan. Aku memberi, tapi aku menagih. Kata-kata itu mengguncang dada Raka lebih kuat daripada suara kuil logam. Malam itu, dengan mata terpejam rapat, ia menyerahkan tumbal pertamanya, seekor ayam hitam yang dibawanya. Darahnya mengalir ke simbol di lantai dan tanah menyerapnya cepat, seperti sedang haus. Pak Ranu berkata pelan namun tegas, "Ini hanya tumbal awal, yang sesungguhnya akan mencari jalannya sendiri." Dan malam itu, Raka belum tahu bahwa setelah tumbal pertama, tumbal berikutnya tidak akan datang dari hewan lagi. Dan rela bukan keputusan manusia, tapi keputusan makhluk itu. Raka berdiri lama di ambang pintu, tubuhnya terasa seperti ditarik kedua arah. Ia menyalakan lampu dengan tangan gemetar. Lampu berkedip 2 kali sebelum akhirnya menyala lemah, seolah rumah itu pun ikut ketakutan. Tulisan di dinding itu tampak baru, goresannya kasar seperti dicakar sesuatu yang tidak memakai kuku manusia. Darahnya belum kering, bau amis memenuhi ruangan. Raka memanggil pelan, "Igu? Dira?" Tidak ada jawaban. Rumah terasa sangat sunyi, lebih sunyi dari biasanya, seolah seluruh udara sedang menahan napas. Ia berjalan perlahan ke arah kamar ibunya. Pintu terbuka sedikit, Raka mendorongnya. Kamar kosong, selimut masih terlipat rapi, obat-obatan masih berjajar di meja. Tidak ada tanda-tanda keberadaan ibunya. Ia menuju kamar adiknya, sama, kosong. Dan di tengah kasur, ada sekeping koin kuno berwarna hitam legam. Raka mengambilnya. Koin itu panas, seperti baru dikeluarkan dari api. Jantungnya berdegup keras. Jangan bilang mereka diambil, gumamnya. Tiba-tiba lampu ruang tamu padam. Gulita. Raka membeku. Ia mendengar suara berat, basah, menyeret sesuatu di lantai. Perlahan, mendekat. Raka meraba-raba mencari saklar, tetapi saat lampu berkedip menyala sekilas, ia melihat bayangan tinggi melintang di ruang tamu, hampir menyentuh plafon. Kulitnya berlendir hitam, matanya putih semua. Makhluk pesugihan itu. Raka tersengal dan mundur, menjatuhkan koin hitam itu. Dalam gelap, suara itu berbisik, suara yang pernah ia dengar di rumah Pak Ranu. "Tumbal! Selanjutnya!" Raka menutup mulut agar tidak berteriak. Tidak, saya sudah memberi tumbal ayam hitam. Bukankah itu cukup?" Makhluk itu tertawa, tawa rendah, geram,
seperti batu diseret ke tanah. Awal, hanyalah awal. Kaya datang, tumbal datang, lebih banyak, lebih banyak. Lampu kembali padam dan sosok itu menghilang. Raka tersungkur, tangannya gemetar hebat. Dan ketika ia mengangkat wajah, ia melihat ada secar kertas di bawah pintu rumahnya, seolah seseorang baru saja menyelipkannya. Raka merangkak, mengambilnya. Tulisan tangan dengan tinta merah. Sebelum bulan berganti, 1 nyawa harus diberikan. Jika tidak, kami memilih dari keluargamu. Raka terdiam, tubuhnya kaku, rahangnya mengatup sampai sakit. Ia tahu itu bukan ancaman kosong. Ibunya dan adiknya menghilang malam ini, bukan diculik, tapi disembunyikan seperti disandara oleh sesuatu yang tidak terlihat. Tiba-tiba ponselnya bergetar, nomor tidak dikenal. Raka mengangkatnya dengan tangan dingin. Suara di ujung telepon lirih, seperti suara adiknya, Dira. Tolong. Lalu suara berat, basah mengambil alih. Bayar, atau kami ambil. Telepon terputus. Raka jatuh terduduk. Napasnya terputus-putus. Seumur hidup ia tidak pernah membayangkan sampai pada titik ini. Mencuri nyawa seseorang agar keluarganya tetap hidup. Air matanya jatuh tanpa ia sadari. Namun suara di dalam kepalanya, suara putus asa yang sudah terlalu sering menanggung derita, berbisik. Asal keluargamu selamat, apapun kau lakukan. Dan itu adalah awal kehancurannya. Ia kembali ke rumah Pak Ranu dengan tubuh bergetar dan napas tersengal-sengal. Hujan belum benar-benar berhenti. Gemuruh terdengar seperti peringatan yang terlambat datang. Rumah Pak Ranu tampak lebih gelap dari pertama kali ia datangi. Pintu depan terbuka sedikit, seperti sudah menunggu kedatangannya. Raka mendorongnya dengan kasar. Raka, kenapa ada tulisan itu? Bukannya tumbal pertama cukup? Pak Ranu sedang duduk di lantai, memainkan lonceng kecil yang tadi ia putar-putar seperti sedang menikmati musiknya sendiri. Ia tidak terkejut sama sekali melihat Raka datang dengan marah. Pak Ranu, cukup? Hahaha, tidak ada yang cukup dalam pesugihan ini, Nak Raka. Kau pikir kekayaan seperti yang kau dapat itu murah? Tidak, sama sekali tidak. Raka mengepalkan tangannya. Tubuhnya bergetar antara marah dan takut. Raka, apa yang harus saya serahkan? Katakan. Pak Ranu berhenti memutar lonceng. Kepalanya menongak perlahan, matanya menyala merah samar. Pak Ranu, makhluk itu sudah memilih dan ia selalu memilih sesuatu atau seseorang yang paling dekat dengan hatimu. Sejenak dunia berhenti. Raka merasa darahnya mengalir dingin. Raka, tidak bisa. Cari yang lain. Saya akan bayar apa saja selain itu. Pak Ranu hanya mengeluarkan suara mendengus, seolah Raka berkata sesuatu yang konyol. Ia meraih segenggam dupa, menyalakannya, lalu meletakkannya di tengah ruangan. Asapnya menggulung seperti tangan hitam merayap di lantai. Pak Ranu, ia menutup matanya, seolah ritual itu rutin baginya. Malam itu, Raka pulang dengan langkah goyah. Ia mencoba meyakinkan dirinya bahwa semua itu hanyalah mimpi buruk, bahwa ia masih bisa melawan pesugihan itu. Tapi saat ia hendak membuka pintu rumah, ia mendengar suara benda jatuh dari dalam, lalu suara seretan, lalu suara adiknya. Suara yang tidak biasa. Aku dipanggil. Raka langsung berlari masuk. Adiknya berdiri di ruang tamu. Tubuhnya kaku seperti kayu, matanya kosong, bibirnya bergerak tanpa kendali. Aku dipanggil, aku dipanggil, aku dipanggil. Napas Raka tak henti. Makhluk pesugihan itu tidak menunggu lagi. Ia sudah memilih, dan seseorang harus dipilih sebagai tumbal selanjutnya. Raka menjerit sekeras-kerasnya. Tangannya gemetar ketika ia meraih tubuh adiknya yang kini sudah tak bernyawa. Tubuh itu terasa ringan,
seperti sebagian jiwanya sudah diambil bahkan sebelum napas terakhir. Wajah adiknya pucat, bibirnya biru, dan matanya masih terbuka, menatap lurus seolah sesuatu di langit-langit rumah itu sedang memanggilnya. Di luar, angin berputar seperti badai kecil, daun-daun berterbangan, lampu rumah menyala mati seperti kelopak mata setan yang berkedip tanpa ritme. Raka mengguncang tubuh adiknya. "Raka, bangun, bangun tolong, jangan pergi." Tapi tubuh itu tetap diam. Ia merasakan dunia runtuh dari dalam dadanya. Keputusan yang ia ambil di malam gelap itu kini membunuh satu-satunya harapan hidupnya. Ia tidak bisa membayangkan bagaimana wajah ibunya jika ia tahu. Ia tidak bisa membayangkan hidup tanpa adik yang selama ini ia lindungi. Namun sebelum ia sempat menjerit lagi, lantai rumah bergetar, pelan, kemudian semakin kuat, seperti ada sesuatu yang berjalan di bawah tanah. Raka menegakkan tubuhnya, menatap sekeliling dengan ketakutan yang parah. Lalu terdengar suara itu, suara seretan basah, suara napas yang berlendir, suara kaki berat yang menapak tanah. Sosok itu muncul di ambang pintu kamar, lebih besar dari sebelumnya. Tubuhnya kini seperti gundukan lumpur hidup, berdenyut, bernapas. Dari dadanya muncul tangan-tangan kecil seperti akar, melambai-lambai mencari sesuatu. Makhluk itu menunduk, mengendus tubuh adik Raka. Kemudian ia berbisik, suaranya seperti ribuan orang berdoa di kuburan. "Tumbal, diterima." Raka menutup mulut, mencoba menahan rasa ingin muntah, air matanya turun tak terkendali. Nafasnya terlihat seperti asap. Lalu, dari sudut tergelap ruangan, sesuatu bergerak. Pertama suara seret berlendir, lalu aroma tanah rawa bercampur busuk. Kemudian tampak bayangan besar, lebih tinggi dari pintu, dengan kulit seperti lumpur hitam yang basah. Tubuhnya gemetar halus, seperti dagingnya belum selesai membentuk bentuk final. Sosok itu keluar sedikit demi sedikit, tangan panjang dengan kuku runcing, leher terlalu panjang, kepala miring dengan mata merah kecil seperti bara, makhluk pesugihan. Ia membungkuk hingga wajahnya hampir menyentuh Raka, nafasnya panas dan berbau bangkai. Hidungnya yang pecah-pecah mencium wajah Raka seolah mencoba mengenali rasa takutnya. Lalu ia berbisik, suara rendah, terbelah, seperti dua suara bicara bersamaan. "Aku memberi, tapi aku menagih." Kata-kata itu mengguncang dada Raka lebih kuat daripada suara kuil logam. Malam itu, dengan mata terpejam rapat, ia menyerahkan tumbal pertamanya, seekor ayam hitam yang dibawanya. Darahnya mengalir ke simbol di lantai dan tanah menyerapnya cepat, seperti sedang haus. Pak Ranu berkata pelan namun tegas, "Ini hanya tumbal awal, yang sesungguhnya akan mencari jalannya sendiri." Dan malam itu, Raka belum tahu bahwa setelah tumbal pertama, tumbal berikutnya tidak akan datang dari hewan lagi. Dan rela bukan keputusan manusia, tapi keputusan makhluk itu. Raka berdiri lama di ambang pintu, tubuhnya terasa seperti ditarik kedua arah. Ia menyalakan lampu dengan tangan gemetar. Lampu berkedip 2 kali sebelum akhirnya menyala lemah, seolah rumah itu pun ikut ketakutan. Tulisan di dinding itu tampak baru, goresannya kasar seperti dicakar sesuatu yang tidak memakai kuku manusia. Darahnya belum kering, bau amis memenuhi ruangan. Raka memanggil pelan, "Igu? Dira?" Tidak ada jawaban. Rumah terasa sangat sunyi, lebih sunyi dari biasanya, seolah seluruh udara sedang menahan napas. Ia berjalan perlahan ke arah kamar ibunya. Pintu terbuka sedikit. Raka mendorongnya. Kamar kosong, selimut masih terlipat rapi, obat-obatan masih berjajar di meja. Tidak ada tanda-tanda keberadaan ibunya. Ia menuju kamar adiknya. Sama, kosong. Dan di tengah kasur, ada sekeping koin kuno berwarna hitam legam. Raka mengambilnya. Koin itu panas, seperti baru dikeluarkan dari api. Jantungnya berdegup keras.
Jangan bilang mereka diambil, gumamnya. Tiba-tiba lampu ruang tamu padam. Gulita. Raka membeku. Ia mendengar suara berat, basah, menyeret sesuatu di lantai. Perlahan, mendekat. Raka meraba-raba mencari saklar, tetapi saat lampu berkedip menyala sekilas, ia melihat bayangan tinggi melintang di ruang tamu, hampir menyentuh plafon. Kulitnya berlendir hitam, matanya putih semua. Makhluk pesugihan itu. Raka tersengal dan mundur, menjatuhkan koin hitam itu. Dalam gelap, suara itu berbisik, suara yang pernah ia dengar di rumah Pak Ranu. Tumbal! Selanjutnya! Raka menutup mulut agar tidak berteriak. Tidak, saya sudah memberi tumbal ayam hitam. Bukankah itu cukup? Makhluk itu tertawa, tawa rendah, geram, seperti batu diseret ke tanah. Awal, hanyalah awal. Kaya datang, tumbal datang, lebih banyak, lebih banyak. Lampu kembali padam dan sosok itu menghilang. Raka tersungkur, tangannya gemetar hebat. Dan ketika ia mengangkat wajah, ia melihat ada secar kertas di bawah pintu rumahnya, seolah seseorang baru saja menyelipkannya. Raka merangkak, mengambilnya. Tulisan tangan dengan tinta merah. Sebelum bulan berganti, 1 nyawa harus diberikan. Jika tidak, kami memilih dari keluargamu. Raka terdiam, tubuhnya kaku, rahangnya mengatup sampai sakit. Ia tahu itu bukan ancaman kosong. Ibunya dan adiknya menghilang malam ini, bukan diculik, tapi disembunyikan seperti disandara oleh sesuatu yang tidak terlihat. Tiba-tiba ponselnya bergetar, nomor tidak dikenal. Raka mengangkatnya dengan tangan dingin. Suara di ujung telepon lirih, seperti suara adiknya, Dira. Tolong. Lalu suara berat, basah mengambil alih. Bayar atau kami ambil. Telepon terputus. Raka jatuh terduduk. Napasnya terputus-putus. Seumur hidup ia tidak pernah membayangkan sampai pada titik ini, mencuri nyawa seseorang agar keluarganya tetap hidup. Air matanya jatuh tanpa ia sadari. Namun suara di dalam kepalanya, suara putus asa yang sudah terlalu sering menanggung derita, berbisik. Asal keluargamu selamat, apapun kau lakukan. Dan itu adalah awal kehancurannya. Ia kembali ke rumah Pak Ranu dengan tubuh bergetar dan napas tersengal-sengal. Hujan belum benar-benar berhenti. Gemuruh terdengar seperti peringatan yang terlambat datang. Rumah Pak Ranu tampak lebih gelap dari pertama kali ia datangi. Pintu depan terbuka sedikit, seperti sudah menunggu kedatangannya. Raka mendorongnya dengan kasar. Raka, kenapa ada tulisan itu? Bukannya tumbal pertama cukup? Pak Ranu sedang duduk di lantai, memainkan lonceng kecil yang tadi ia putar-putar seperti sedang menikmati musiknya sendiri. Ia tidak terkejut sama sekali melihat Raka datang dengan marah. Pak Ranu, cukup? Hahaha, tidak ada yang cukup dalam pesugihan ini, nak Raka. Kau pikir kekayaan seperti yang kau dapat itu murah? Tidak, sama sekali tidak. Raka mengepalkan tangannya. Tubuhnya bergetar antara marah dan takut. Raka, apa yang harus saya serahkan? Katakan. Pak Ranu berhenti memutar lonceng. Kepalanya menongak perlahan, matanya menyala merah samar. Pak Ranu, makhluk itu sudah memilih dan ia selalu memilih sesuatu atau seseorang yang paling dekat dengan hatimu. Sejenak dunia berhenti. Raka merasa darahnya mengalir dingin. Raka, tidak bisa. Cari yang lain. Saya akan bayar apa saja selain itu. Pak Ranu hanya mengeluarkan suara mendengus, seolah Raka berkata sesuatu yang konyol. Ia meraih segenggam dupa, menyalakannya, lalu meletakkannya di tengah ruangan. Asapnya menggulung seperti tangan hitam merayap di lantai. Pak Ranu, ia menutup matanya, seolah ritual itu rutin baginya. Malam itu, Raka pulang dengan langkah goyah. Ia mencoba meyakinkan dirinya bahwa semua itu hanyalah mimpi buruk,
bahwa ia masih bisa melawan pesugihan itu. Tapi saat ia hendak membuka pintu rumah, ia mendengar suara benda jatuh dari dalam, lalu suara seretan, lalu suara adiknya. Suara yang tidak biasa. "Ah, aku dipanggil." Raka langsung berlari masuk. Adiknya berdiri di ruang tamu, tubuhnya kaku seperti kayu, matanya kosong, bibirnya bergerak tanpa kendali. "Aku dipanggil, aku dipanggil, aku dipanggil." Napas Raka tak henti. Makhluk pesugihan itu tidak menunggu lagi. Ia sudah memilih, dan seseorang harus dipilih sebagai tumbal selanjutnya. Raka menjerit sekeras-kerasnya. Tangannya gemetar ketika ia meraih tubuh adiknya yang kini sudah tak bernyawa. Tubuh itu terasa ringan, seperti sebagian jiwanya sudah diambil bahkan sebelum napas terakhir. Wajah adiknya pucat, bibirnya biru, dan matanya masih terbuka, menatap lurus seolah sesuatu di langit-langit rumah itu sedang memanggilnya. Di luar, angin berputar seperti badai kecil, daun-daun berterbangan. Lampu rumah menyala mati seperti kelopak mata setan yang berkedip tanpa ritme. Raka mengguncang tubuh adiknya. "Raka, bangun, bangun tolong, jangan pergi." Tapi tubuh itu tetap diam. Ia merasakan dunia runtuh dari dalam dadanya. Keputusan yang ia ambil di malam gelap itu kini membunuh satu-satunya harapan hidupnya. Ia tidak bisa membayangkan bagaimana wajah ibunya jika ia tahu. Ia tidak bisa membayangkan hidup tanpa adik yang selama ini ia lindungi. Namun sebelum ia sempat menjerit lagi, lantai rumah bergetar, pelan, kemudian semakin kuat, seperti ada sesuatu yang berjalan di bawah tanah. Raka menegakkan tubuhnya, menatap sekeliling dengan ketakutan yang parah. Lalu terdengar suara itu, suara seretan basah, suara napas yang berlendir, suara kaki berat yang menapak tanah. Sosok itu muncul di ambang pintu kamar, lebih besar dari sebelumnya. Tubuhnya kini seperti gundukan lumpur hidup, berdenyut, bernapas. Dari dadanya muncul tangan-tangan kecil seperti akar, melambai-lambai mencari sesuatu. Makhluk itu menunduk, mengendus tubuh adik Raka. Kemudian ia berbisik, suaranya seperti ribuan orang berdoa di kuburan. "Tumbal, diterima." Raka menutup mulut, mencoba menahan rasa ingin muntah, air matanya turun tak terkendali. Tidak ada yang berani menatap sawah terlalu lama. Tahun ketiga. Giliran seorang guru sekolah dasar hilang. Saat itu, ia sedang berjalan pulang dari sekolah, membawa buku-buku murid di tangan. Anak-anak yang melihatnya terakhir, bercerita hal yang sama. Bu guru dipanggil seseorang di tengah jalan. "Siapa?" tanya polisi. Anak-anak menjawab serempak, "Mas Raka." Seisi desa merinding. Guru itu menghilang begitu saja. Buku-buku murid berserakan di jalan. Di atas tumpukan buku itu terdapat bekas tangan besar berlumpur. Setelah kejadian itu, orang-orang mulai melihat sosok tinggi berkulit hitam berdiri di pinggir jalan. Jauh, tapi cukup jelas untuk membuat anak-anak menangus dan membuat orang dewasa pingsan. Rumah keluarga Raka. Rumah itu tetap kosong. Tidak ada yang mau membelinya, tidak ada yang mau menebangnya. Bahkan, pekerja bangunan yang dibayar untuk merobohkan rumah itu langsung kabur saat melihat bayangan seseorang berdiri di jendela lantai 2. Padahal, rumah itu sudah tidak dialiri listrik. Suatu malam, seorang pemuda iseng masuk ke rumah itu. Ia ingin membuktikan bahwa semua rumor itu hanya omong kosong. Ia membawa senter. Ia membuka pintu yang berderit pelan. Udara di dalam terasa lembab, berat, berbau tanah basah bercampur darah. Ia melangkah ke ruang tamu. Di sana, cat-cat dinding mengelupas seperti kulit busuk. Lalu ia melihatnya. Ukiran di dinding. Ukiran baru. Huruf-hurufnya dalam, tergores dengan sesuatu yang tajam, mungkin kuku.
Huruf-huruf itu berbunyi, satu lagi. Pemuda itu menjerit dan berlari keluar rumah sampai kakinya berdarah. Keesokan paginya, ia demam tinggi dan linglung. Saat ia akhirnya bisa bicara, ia hanya berbisik, "Raka belum selesai." Desa Gelagah hari ini. Setiap tahun, tepat pada tanggal yang sama, satu orang hilang. Tidak pernah ada jasad, tidak pernah ada petunjuk. Hanya lumpur hitam yang mengotori lantai, jalan atau pintu rumah. Polisi sudah menyerah. Tim paranormal sudah mundur. Orang pintar dari kota pun tak berani mendekat. Desa Gelagah hidup dalam ketakutan. Satu hal kini menjadi keyakinan warga. Raka tidak mati. Ia menjadi perpanjangan tangan makhluk itu. Ia adalah utusan pesugihan, pencari tumbal untuk kekayaan yang tidak pernah ada habisnya. Dan pesugihan itu tidak pernah cukup.